Hari ini saya akan melanjutkan topik fondasi teologis bagi kehidupan Kristen. Bagi saudara sekalian yang baru pertama kali melihat video ini, alangkah baiknya saudara menyaksikan video sebelumnya ketika kita akan membicarakan topik ini sama-sama. Topik yang pertama adalah bicara mengenai rencana keselamatan Allah. Bagaimana sih saya boleh menjadi orang Kristen? Melalui ayat Roma pasal 8 ayat 30, itulah menjadi fondasi yang penting. Dan mari kita akan buka kembali ayat itu. Saudara sekalian, di dalam ayat itu dikatakan, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkan. Dan mereka yang dibenarkan, mereka itu juga dimuliakan. Saudara, kita saksikan mulai dari titik berangkat Allah yang menentukan dari semula. Allah itu akan memanggil orang dengan panggilan Injil, lalu kemudian dibenarkan dan dimuliakan. Nah, ini adalah cara Allah bekerja, bagaimana menjadikan saudara dan saya menjadi orang Kristen yang bisa percaya kepada Yesus Kristus. Kita mulai dari perencanaan Allah di dalamnya. Nah, topik yang kedua hari ini kita akan bicara mengenai kalimat ayat kata selanjutnya, yaitu dipanggil. Bagian ini sudah kita jelaskan minggu lalu dengan memperpanjang rangkaian bagaimana urutan rencana keselamatan Allah bekerja, memproses kita dari awal sampai kepada akhirnya, yaitu Allah yang kekal merencanakan keselamatan di dalam kekalan dengan memilih seseorang bagi keselamatan. Dan orang yang dipilih dari semula, mereka pasti akan mendengarkan panggilan Injil, kabar baik Yesus Kristus bagi keselamatan. Dan Roh Allah akan bekerja melahirbarukan orang itu. Karena di dalam keberdosaannya tidak mungkin kita bisa berespon kalau Roh Allah tidak bekerja terlebih dahulu. Dan orang itu akan bertobat, beriman kepada Yesus Kristus, dan mereka akan menerima pembenaran di dalam Allah. Dosanya dia akan diampuni. Dan bukan itu saja, orang yang telah dibenarkan, mereka akan diangkat oleh Allah menjadi anak-anak Allah, menikmati warisan segala kekayaan surgawi yang dimiliki oleh Allah Bapa yang menyelamatkan itu. Luar biasa, saudara sekalian. Dan kita hidup sebagai anak Tuhan di dalam dunia ini. Kita tahu kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Nah, itu bukan sebagai satu privilege yang kita sia-siakan, melainkan kita menjalani satu proses. Kita dikuduskan oleh Dia, makin serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Disitulah kita diproses untuk boleh mematikan manusia lama kita, dan kita makin mencerminkan rupa Kristus dalam hidup kita sampai hari kemuliaan kita tiba dan kita bertemu dengan Tuhan. Nah, ini adalah rangkaian yang panjang yang saya lihat, yang saya buatkan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-30 yang kita jadikan landasan. Sebab mereka yang ditentukan dari semula, mereka itu dipanggilnya. Nah, saudara, saya tidak akan mulai dengan ditentukan dari semula, doktrin pilihan predestinasi. Satu doktrin yang akhirnya bisa jadi membuat orang tidak melihat melalui doktrin ini sentralitas karya Allah. Allah yang ajaib luar biasa menyelamatkan kita, tapi menjadi doktrin yang mendatangkan kontroversi dan perdebatan. Sehingga John Calvin berkata, alangkah baiknya pembahasan doktrin predestinasi tidak dimulai di awal, tetapi kita lakukan di pertengahan. Setelah kita makin mengerti, makin menyelami akan keindahan dari karya Allah di dalam hidup kita. Saudara sekalian, berangkat dari kita, seperti minggu lalu saya katakan, pengalaman kita percaya Tuhan akan berbeda-beda. Ada orang mengatakan bahwa saya menjadi Kristen karena saya yang berinisiatif datang ke gereja, saya datang ke acara ibadah, lalu kemudian di situ saya mengambil keputusan percaya Yesus. Inisiatif dari diri sendiri. Ada orang mengalami pengalaman yang luar biasa, seperti Rasul Paulus. Dia tidak mempunyai intention, keinginan untuk percaya Yesus, melainkan dia ingin menganiaya pengikut Yesus. Di situ Allah datang bekerja. Saudara, dan pada waktu kita bertanya kepada Paulus, apakah Paulus mau percaya Yesus, ataukah Allah yang bekerja di dalam hatinya membuat dia percaya? Saya percaya Rasul Paulus akan berkata, karena kasih karunia Allah, aku dipanggil dan aku diselamatkan olehnya.
Hari ini topik yang akan kita bahas bukan predestinasi. Nah, abaikan semua pertanyaan saudara. Mungkin ada yang mengatakan begini, Pak, ada nggak orang yang dipilih tetapi tidak mendengarkan Injil? Atau ada orang berkata, ada nggak Pak orang yang mau percaya, mau selamat, tapi kasihan mereka tidak dipilih oleh Tuhan? Saudara, di dalam rangkaian ini kita mengetahui bahwa kita tidak tahu siapa yang dipilih. Itu bicara mengenai karya Allah di dalam kekekalan. Nah, kita sekarang akan bicara bagaimana orang-orang pilihan itu akhirnya muncul. Mereka menerima Yesus Kristus. Mereka mendengarkan panggilan Injil. Ketika Injil dikabarkan, disitulah kemudian kita menyaksikan orang-orang itu berespon kepada Tuhan, dan kita tahu ini adalah domba-domba Yesus Kristus yang mendengarkan suaranya. Jadi kita tidak bicara terlebih dahulu pilihan, tapi kita akan bicara mengenai proses pertama di dalam sejarah ketika orang mendengarkan panggilan Injil. Mereka yang ditentukan dari semula, mereka pasti akan mendengarkan panggilan Injil. Panggilan, hari ini kita akan bicara. Hal yang pertama, saudara sekalian, panggilan secara umum, general calling. Ini adalah panggilan yang Allah berikan kepada siapa saja. Alkitab mencatatkan kepada kita ada dua hal yang penting. Yang pertama itu di dalam Roma pasal 1 ayat 20 yang kita katakan sebagai wahyu umum, yaitu Allah menyatakan dirinya melalui alam semesta, sehingga kekuatan dan kuasanya dan kebesarannya itu, keilahiannya itu tidak bisa disangkal. Nah, ini yang kita sebut sebagai wahyu umum, yaitu Allah menyatakan diri dengan tidak memilah-milah siapa saja. Di dalam sepanjang sejarah, manusia bisa melihat alam semesta. Hati nuraninya akan berkata bahwa ada Allah yang ilahi, ada Allah yang berkuasa yang menciptakan alam semesta ini. Roma 1 ayat yang 19 sampai 20. Di situ Paulus berkata, wahyu umum ini manusia tidak bisa excuse berdalih bahwa mereka tidak mengenal Allah. Tapi ini adalah wahyu yang silent, yang diam. Manusia bisa melihat alam semesta, tapi manusia bisa bereaksi dan berkata mereka tidak mengenal Tuhan. Saudara, ini adalah wahyu umum dan juga menjadi poin pertama dari panggilan umum, yaitu Allah menyatakan dirinya kepada semua orang melalui alam semesta. Yang kedua, bagian daripada panggilan umum adalah pemberitaan Injil. Injil Yesus Kristus dikabarkan kepada semua orang. Saudara, dengan tidak ada perbedaan, Allah memanggil. Panggilan Injil itu adalah satu presentasi Injil. Kita menjelaskan siapa Yesus Kristus. Lalu kemudian ada undangan supaya orang berespon dengan iman dan pertobatan. Dan ada janji Allah di dalamnya. Barang siapa yang beriman dan bertobat, maka dia akan diselamatkan, dosanya diampuni, dan keselamatan kekal menjadi milik mereka. Roma pasal yang ke-10 terlebih dahulu, saya ajak saudara lihat ayat yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Tujuan saya adalah biar melalui ini, bukan saja kita yang mendengarkan panggilan Injil adalah pekerjaan Allah secara teosentris bekerja kepada kita. Tapi ayat firman Tuhan ini juga mengatakan orang yang pergi memberitakan Injil, yang berinisiatif mengabarkan Injil, di belakangnya Allah itu bekerja dengan kedaulatannya yang indah dan luar biasa. Roma 10 ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Itu adalah hal yang penting kita lihat. Kita berseru, kita percaya, kita diselamatkan. Ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepadanya? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengarkan tentang Dia? Bagaimana mereka mendengarkan tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Sudah sampai titik ini, mungkin kredit bisa diberikan kepada orang yang rasa berinisiatif. Nah, saya menjadikan orang itu sebagai buah pertobatan, itulah buah saya, buah Injil saya.
Kita tidak boleh berhenti sampai di situ. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara, kita bisa memberitakan Injil karena kita diutus oleh Tuhan. Ini menjadikan kita melihat keindahan teosentris Allah bagi pelayanan, bahwa pada akhir dan ujungnya Allah lah yang bekerja, baik yang mendengar maupun yang memberitakan berita Injil kepada orang lain. Semuanya dengan konsep teosentris ini membuat kita menyaksikan, memuliakan Allah dan mengatakan, oh God, to God be the glory. Sehingga bagi saudara-saudara yang melayani Tuhan, kita adalah untayan rangkaian di dalam pelayanan. Kita bisa dari awal yang menabur, kemudian kita ada di dalam rangkaian untayan yang di tengah, yang menyiram, lalu kemudian ada yang memupuk, ada yang terus memfollow up pelayanan, sampai kepada untayan yang terakhir, orang yang kemudian kembali memberitakan Injil kepada seseorang, dan melalui dia akhirnya orang itu percaya dan menerima Tuhan Yesus. Itu bukan hasil dia sendiri, dan itu bukan buah dia. Dia tidak berhak untuk mengatakan inilah buah dari pelayanannya. Sebab ada orang dari untayan yang pertama telah bekerja, yang kita harus katakan Tuhan memakai semua ini. Itulah sebabnya Paulus berkata, Tuhan pakai orang menabur, menyiram, tetapi Allah lah yang memelihara dan menghasilkan itu semua. Biar semua ini membuat kita melihat teosentris, Allah yang menjadi pusat, dan dia yang patut menerima segala hormat, puji dan kemuliaan. Nah, bagaimana saya menjadi orang Kristen? Alkitab memberikan tahukan kepada kita, ditentukan dari semula mereka akan dipanggilnya. Kita akan bersentuhan dengan pemberitaan Injil. Saudara, panggilan Injil diberikan kepada semua orang. Nah, ini yang kita sebut sebagai panggilan umum. Di dalam panggilan umum ada dua hal yang penting yang kita boleh ketahui. Yang pertama adalah berkaitan dengan wahyu umum yang dicatat di dalam Roma pasal 1 ayat 19 sampai 20, yaitu apa yang manusia ingin ketahui tentang Allah telah nyata melalui alam semesta. Yang Allah itu berkuasa, Allah itu ilahi. Manusia tidak bisa excuse. Nah, ini kita sebut sebagai wahyu umum, yaitu Allah menyatakan diri dan Allah memanggil supaya manusia bisa mengenal Dia, bahwa ada Allah yang satu esa yang berkuasa itu melalui panggilan umum ini. Nah, panggilan umum yang kedua yaitu panggilan yang kita sebut sebagai Injil diberitakan kepada semua orang. Nah, pada waktu Injil itu diberitakan kepada semua orang, ada sebuah misteri yang luar biasa terjadi. Manusia adalah manusia yang berdosa. Manusia telah mati secara rohani. Tidak mungkin bisa berespon kepada Tuhan. Manusia tidak mampu untuk bisa melihat hal-hal yang bersifat rohani. Sampai kepada satu hal yang ajaib terjadi, yaitu Allah bekerja secara misterius di dalam diri orang itu. Membuka hatinya. Dan orang itu akhirnya bisa percaya dan terima Tuhan. Saudara, kita akan melihat di dalam surat Petrus, 1 Petrus, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara sekalian, pertobatan panggilan Injil itu yang efektif adalah panggilan yang membuat seseorang menerima Yesus Kristus. Itu adalah panggilan yang luar biasa. Allah membawa seseorang keluar dari kegelapan, cengkraman dari si jahat. Tidak mungkin melalui kekuatan orang itu sendiri. Hanya dengan tangan kekuatan dan besarnya kuasa Allah yang memanggil orang kembali kepadanya. Nah, itu yang kita sebut sebagai panggilan efektif. Allah Roh Kudus bekerja dalam hidup orang. Secara misteri kita boleh memberikan analogi seperti ini. Panggilan umum seperti seseorang yang membagikan flyer kepada siapa saja.
flyer itu diberikan. Alkitab memberitahukan kesaksian panggilan Allah ini ditolak oleh manusia, dan manusia bisa menolak akan panggilan ini. Itulah sebab Yesus mengatakan banyak yang dipanggil, namun sedikit yang dipilih. Bicara mengenai panggilan umum diberikan, tapi sedikit yang berespon. Bagaimana orang itu bisa berespon? Secara pengalamannya mungkin orang itu yang datang, orang itu yang haus mencari Tuhan. Tapi Alkitab berkata tidak. Ketika Allah bekerja di dalam hatinya. Nah, panggilan itu adalah panggilan efektif. Seperti bukan lagi seseorang yang membagikan flyer, undangan kepada Tuhan, kepada seseorang lain. Siapa saja menerima flyer itu, selebaran itu. Tapi panggilan efektif adalah seperti Allah itu datang menjadi seseorang yang terus rutin mengetok rumah orang itu. Lalu kemudian datang menjelaskan, datang memberikan perhatian yang khusus. Dan kemudian Tuhan merubah hati orang itu sehingga mereka bisa terima Tuhan Yesus Kristus. Nah, satu ayat yang saya ingin berikan kepada saudara pada hari ini, mari kita buka sama-sama Kisah Rasul pasal yang ke-16. Kisah dari pertobatan seorang ibu yang bernama Lydia. Kisah Rasul pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-14. Seorang dari perempuan-perempuan itu bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Keterangan ini untuk memberitahukan kepada kita dua hal. Yang pertama, bahwa Lydia ini adalah kelompok orang yang di dalam status sosial yang tinggi, seorang yang kaya. Karena dia adalah penjual kain ungu. Kain ungu adalah baju yang dipakai oleh bangsawan pada waktu itu dan orang-orang kaya. Keterangan yang kedua adalah yang beribadah kepada Allah. Seseorang yang dari dalam hidupnya memiliki tanda petik kehausan dan kerinduan, tidak ada keberatan, mempunyai kerinduan. Bicara mengenai beribadah kepada Allah berarti dia adalah orang yang mencari Tuhan, yang mungkin setiap minggu pergi ke sinagog pada waktu itu. Tetapi kalimat selanjutnya ini penting. Yang dua di atas itu yang kelihatan, tetapi bagian ini menyatakan apa yang tidak kelihatan. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Minggu-minggu sebelumnya itu adalah benih dari firman Allah yang ditaburkan. Benih firman Allah yang disiram. Tapi pada waktu Rasul Paulus datang memberitakan Injil, hari itu Lydia hadir, berinisiatif datang sendiri. Tapi dia akhirnya menerima, mendengarkan dengan sungguh. Ada hal yang tidak kelihatan terjadi. Dan puji Tuhan, Kisah Rasul pasal 16 ini mencatat, Tuhan membuka hatinya. Nah, ini adalah panggilan efektif. Allah bekerja dengan luar biasa, merubah hati manusia yang keras, membukakan telinga manusia yang susah dan tidak mau mendengarkan suara Injil. Hari itu dia dengar dengan jelas, dia bisa mengerti, dan dia bisa mengetahui apa arti keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah panggilan efektif. Bagaimana engkau dan saya bisa menjadi anak Tuhan dalam sepanjang perjalanan kita ikut Tuhan? Bisa jadi kita dari latar belakang orang yang tidak mempunyai hambatan dan objeksi kepada iman Kristen. Kita sudah terbiasa mendengar. Tapi ada satu momen pada waktu Allah bekerja, dan itu adalah momen panggilan efektif terjadi, membuka hatimu menerima Tuhan Yesus Kristus. Ada orang dengan pengalaman yang menentang Injil Tuhan, yang tidak mau percaya Tuhan. Mungkin dia akan merasakan, mengerti dengan lebih jelas bahwa Allah lah yang memanggil, Allah yang merubah hatinya. Sebab berangkat dari pengalaman yang tidak mau percaya Tuhan. Tapi kita tidak berangkat dari pengalaman itu. Kita berangkat dari apa yang Alkitab berikan kepada kita. Satu fondasi teologis. Nah, hari ini kita belajar sama-sama mengenai panggilan efektif. Mereka yang ditentukan dari semula
maka orang-orang itu akan kemudian muncul melalui Injil diberitakan. Dan pada waktu Injil diberitakan, kita percaya di tengah-tengah orang yang hadir. Dan pada waktu kita bicara pribadi dengan orang lain dalam pemberitaan Injil, tidak berdasarkan kemampuan dan kekuatan kita, tidak berdasarkan kehebatan kita boleh menjelaskan Injil. Pada waktu kita tahu ada Allah yang berkuasa, yang bekerja dan membuka hati, biarlah setiap kita boleh confident bahwa Injil itu tidak akan pernah pulang dengan sia-sia. Karena kita percaya Injil itu adalah kekuatan Allah yang mendatangkan keselamatan kepada setiap orang. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan biarlah melalui penjelasan ini kita semakin mengerti indahnya bagaimana Allah bekerja membawa kita bisa percaya dan menerima Tuhan kita Yesus Kristus. Segala puji dan hormat bagi kemuliaan Allah. Bagi saudara yang melayani Tuhan, saya beri dorongan supaya saudara tidak akan pernah mundur, tidak akan pernah kecewa. Karena bukan didasarkan kepada kemampuan, kehebatan kita bisa mendeliver firman Tuhan, tapi berdasarkan pekerjaan Allah dan kuasa Roh Allah yang sanggup merubah hati manusia yang keras dan gelap. Sampai ketemu minggu depan di dalam seri pembinaan. Tuhan berkati.